Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas formasi P3K Guru Biologi. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi, karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1. Menurut ilmu taksonomi, berapa divisi perkembangan dari kingdom plantae? A. 2 divisi, B. 3 divisi, C. 4 divisi, D. 5 divisi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. 3 divisi. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Soal nomor 2. Apa nama tumbuhan lumut dalam ilmu taksonomi? A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Spermatophyta, D. Cisadinae. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Bryophyta. Tumbuhan lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk ke dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga memiliki pembuluh sejati. Soal nomor 3. Apa nama tumbuhan paku dalam ilmu taksonomi? A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Spermatophyta, D. Cisadinae. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pteridophyta. Soal nomor 4. Apa nama tumbuhan berbiji dalam ilmu taksonomi? A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Spermatophyta, D. Cisadinae. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Spermatophyta. Soal nomor 5. Siapa nama ilmuwan dari Bata yang menemukan taksonomi dan mendapatkan gelar taksonomi? A. Ferdinand de Lesseps, B. Alexander Volta, C. Carolus Linnaeus, D. Carolus Copernicus. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Carolus Linnaeus. Soal nomor 6. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri dari spermatophyta atau tumbuhan biji? A. Mempunyai biji sebagai alat reproduksi, B. Bersifat fotoautotrop, C. Tidak mempunyai biji sebagai alat reproduksi, D. Memiliki berkas pembuluh. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak memiliki biji sebagai alat reproduksi. Soal nomor 7. Apa nama ilmiah atau nama tokson dari tumbuhan berbiji tertutup? A. Bryophyta, B. Angiospermae, C. Gymnospermae, D. Tracheophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Angiospermae. Soal nomor 8. Berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh, maka tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. A. 2 jenis, B. 3 jenis, C. 4 jenis, D. 5 jenis. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 2 jenis. Soal nomor 9. Karena kingdom plantae mampu membuat makanannya sendiri, maka kingdom plantae termasuk organisme yang titik-titik. A. Autotrof, B. Heterotrof, C. Prokaryotik, D. Eukaryotik. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Autotrof. Soal nomor 10. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh dalam tubuh tumbuhan, maka tumbuhan lumut termasuk ke dalam titik-titik. A. Tracheophyta, B. Anthraciophita, C. Cormophyta, D. Bryophyta.
Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Atraceophyta. Soal nomor 11. Kingdom plantae merupakan organisme eukariotik dengan titik-titik sel. A. Sedikit, B. Banyak, C. Jarang, D. Tidak mempunyai. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Banyak. Kingdom plantae merupakan organisme eukariotik dengan banyak sel. Soal nomor 12. Di dalam ilmu takson, maka tumbuhan berbiji atau spermatopita dibagi menjadi beberapa jenis. Berapa jenis? A. 2 jenis, B. 3 jenis, C. 4 jenis, D. 5 jenis. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 2 jenis. Soal nomor 13. Manakah ciri-ciri di bawah ini yang tidak termasuk dalam ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta? A. Mengalami metagenesis, B. Dinding sel terdiri atas selulosa, C. Air masuk dalam tubuh secara ambibisi, D. Batang, akar, dan daun tumbuh berwarna ungu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Batang, akar, dan daun tumbuhan berwarna ungu. Soal nomor 14. Bagaimana bentuk akar pada tumbuhan paku atau Pteridophyta? A. Tidak mempunyai akar, B. Berbentuk akar serabut, C. Bentuk akarnya tunggang, D. Bentuk akarnya semu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Bentuk akarnya serabut. Soal nomor 15. Berdasarkan bentuk biji dalam buah, maka jahe dan lengkuas termasuk kelompok tanaman titik-titik. A. Angiospermae, B. Thrasiophyta, C. Bryophyta, D. Gymnospermae. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Angiospermae. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan Atraceophyta? A. Tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh, B. Tumbuhan yang mempunyai pembuluh, C. Tumbuhan yang sudah dapat membedakan antara akar, batang, dan daun, D. Tumbuhan yang masih berupa talus yang belum dapat membedakan antara akar, batang, dan daun. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh. Soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan Thrasiophyta? A. Tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh, B. Tumbuhan yang mempunyai pembuluh, C. Tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, D. Tumbuhan yang masih berupa talus yang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Tumbuhan yang mempunyai pembuluh. Soal nomor 18. Apa nama tokson dari lumut? A. Thrasiophyta, B. Atraceophyta, C. Cormophyta, D. Bryophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Bryophyta. Soal nomor 19. Apa nama takson dari tumbuhan lumut daun? A. Bryopsida, B. Thrasiophyta, C. Anthraciophyta, D. Cormophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Bryopsida. Soal nomor 20. Apa nama tokson dari tumbuhan paku? A. Bryopsida, B. Thrasiophyta, C. Anthraciophyta, D. Pteridophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pteridophyta. Soal nomor 21. Apa itu tumbuhan yang dikategorikan Talophyta? A. Tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh, B. Tumbuhan yang mempunyai pembuluh, C. Tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, D. Tumbuhan yang masih berupa talus yang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D.
tumbuhan yang masih berupa talus yang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Soal nomor 22. Apa itu tumbuhan yang dikategorikan Cormopita? A. Tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh. B. Tumbuhan yang mempunyai pembuluh. C. Tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. D. Tumbuhan yang masih berupa talus yang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Soal nomor 23. Berdasarkan keberadaan organ tubuh, maka kingdom plantae dibagi menjadi berapa jenis? A. 2 jenis, B. 3 jenis, C. 4 jenis, D. 5 jenis. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 2 jenis. Soal nomor 24. Berdasarkan bentuk biji yang terbuka atau tertutup, maka melinjo termasuk kelompok titik-titik. A. Angiospermae, B. Thraciophyta, C. Bryophyta, D. Gymnospermae. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Gymnospermae. Soal nomor 25. Apa nama ilmiah atau nama tokson dari tumbuhan berbiji terbuka? A. Bryopsida, B. Angiospermae, C. Gymnospermae, D. Thraciophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Gymnospermae. Soal nomor 26. Berdasarkan jaringan pembuluh, maka tumbuhan berbiji atau spermatopita termasuk ke dalam kelompok titik-titik. A. Atrasiophyta, B. Bryopsida, C. Thraciophyta, D. Pterodophyta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Thraciophyta. Soal nomor 27. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri kingdom plantae? A. Disusul dari sel prokariotik, B. Disusul dari sel eukariotik, C. Organisme yang memiliki banyak sel atau multiseluler, D. Mempunyai dinding sel dari selulosa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Disusun dari sel prokariotik. Soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan ilmu taksonomi? A. Ilmu yang mempelajari struktur tubuh atau faal manusia beserta fungsi dan kegunaannya. B. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur keuangan suatu rumah tangga. C. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama makhluk hidup sehingga dapat mempermudah dalam mempelajari kehidupan makhluk hidup. D. Ilmu yang mempelajari proses tumbuh kembangnya tanaman dalam kehidupan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama makhluk hidup sehingga dapat mempermudah dalam mempelajari kehidupan makhluk hidup. Soal nomor 29. Apa yang digunakan oleh kingdom plantae untuk mencerna makanannya sendiri? A. Klorofil, B. Homogen, C. Selulosa, D. Eukariot. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Klorofil. Soal nomor 30. Apa yang menyusun dinding sel kingdom plantae? A. Klorofil, B. Homogen, C. Selulosa, E. Eukariot. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Selulosa. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Biologi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.